Salam kasih, hai saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 5 dan 6. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Tuhan, nyatakanlah isi hatimu, nyatakanlah maksudmu, sehingga kami mendapat pedoman untuk menjalani hidup ini, dan berfirmanlah, sebab kami telah sedia mendengar sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur pasal 8, Lembaga Alkitab memberi judul Manusia Hina sebagai Makhluk Mulia. Ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudaraku, tema perenungan kita saat ini adalah siapakah aku? Jika saat ini saya bertanya kepada saudara, siapakah saudara? Jawaban yang pasti kita berikan adalah saya manusia. Saya bukan hewan, bukan tumbuh-tumbuhan, saya manusia. Dengan latar belakang status kita, apakah sebagai pegawai, pengusaha, atau karyawan swasta, atau hamba Tuhan, atau suami, istri, dan anak dalam keluarga, yang pasti kita adalah manusia. Saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat definisi manusia. Manusia adalah makhluk yang berakal budi, yang dapat menguasai makhluk lain. Bukan hanya tumbuhan dan hewan, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, saudaraku, ada seorang biolog, seorang ahli ilmu hayat yang mempelajari tentang sifat dan keadaan makhluk hidup, yaitu manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Biolog ini dari penelitiannya, ia mendapatkan hasil bahwa manusia itu terdiri dari beberapa unsur bahan kimia aktif. Yang pertama adalah zat besi. Zat besi, saudara, adalah zat pembentuk hemoglobin, yaitu protein yang dibutuhkan oleh sel darah merah untuk dapat membantu paru-paru mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Dan zat besi ini bisa kita temukan ketika kita makan sayur-sayuran. Yang kedua adalah kapur. Kapur atau kalsium adalah zat yang dapat memampukan kita untuk menggerakkan otot, tetapi juga sebagai penghubung jaringan saraf. Lalu yang ketiga adalah fosfor. Fosfor adalah salah satu mineral di dalam tubuh yang berfungsi untuk menguatkan tulang dan gigi. Lalu yang keempat adalah air. Apa yang menarik dari penelitian ini, saudaraku? Mari kita lihat saya yang saat ini berbicara kepada saudara-saudara. Dalam tubuh saya yang semampai ini, hampir nak gemuk, mau kurus barangkali, tetapi masih proporsional. Dalam tubuh saya ini, zat besi yang ada di dalam tubuh saya mungkin bisa
dibuat menjadi sebuah paku seng dengan ukuran 5 cm sebanyak 1/4 kilogram. Saudara tahu di toko bangunan, paku seng itu harganya 1 kilo 28.000 rupiah. Kalau 1/4 kilo berarti 7.000 rupiah. Lalu yang kedua, kapur. Dalam tubuh saya ini hanya dapat digunakan untuk membuat 1 batang lilin. Nah, 1 batang lilin di warung itu harganya adalah 1.000 rupiah. Dan yang ketiga, fosfor. Fosfor dalam tubuh saya hanya dapat digunakan untuk membuat korek api atau macis dari kayu. Dan di warung, korek api ini harganya 2.000 rupiah. Saudara, mari kita total. Kalau perhitungan ini kira-kira benar, maka harga paku 7.000, harga lilin 1.000, dan harga korek api 2.000, maka total nilai seorang pendeta Elsho adalah 10.000 rupiah. Murah sekali, saudaraku. 10.000 rupiah adalah harga seorang pendeta Elsho. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika tadi sang biolog mengatakan bahwa harga seorang saya adalah 10.000 rupiah, mari kita lihat fakta yang terjadi. Ketika 18 tahun lalu, tahun 2004 di Aceh terjadi tsunami. Saudara, yang menjadi korban sebanyak 280.000 tewas. Dan tidak semuanya dikuburkan. Mereka membusuk hingga menjadi tulang belulang. Lalu 4 tahun yang lalu, tahun 2018, di Palu juga ada bencana. Gempa bumi, tsunami, tapi juga likuifaksi. Ketika ratusan rumah tenggelam, ditelan oleh bumi. Manusia, orang-orang sementara menonton sekeluarga, kemudian gempa. Dan rumah mereka masuk ke dalam tanah, menguburkan mereka hidup-hidup. Dan Jakarta Post mencatat bahwa korban pada waktu itu 3.430 orang kurang lebih. Lalu saudara, yang ketiga, ketika saya tertarik dengan kisah jatuhnya pesawat, tetapi ini tentang pesawat Sukhoi 10 tahun yang lalu, tahun 2012, ketika pesawat ini baru saja mau demonstrasi setelah dibeli oleh pemiliknya, dan ia take off dari Bandara Halim Perdana Kusuma, dan tidak beberapa lama kemudian pesawat ini menabrak lereng Gunung Salak. Saudara, di dalam pesawat itu ada pembeli dari sang pesawat yang pasti dia kaya raya. Ada pilot yang pintar, ada pramugara dan pramugari yang ganteng dan cantik. Tapi apa kita lihat? Ketika Tuhan berkenan kecelakaan itu terjadi, maka semua kekayaan itu hilang, kepandaian itu hilang, kegantengan dan kecantikan itu hilang. Bahkan oleh tim SAR yang mencari korban selama beberapa hari, mereka menemukan jenazah yang menggenaskan. Ketika tangan terpisah dari tubuh, kaki terpisah, dan mereka harus memungut satu persatu korban dari pesawat Sukhoi itu. Maka benarlah firman Tuhan yang berkata, saudara, bahwa hidup manusia adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Dan manusia, firman Tuhan katakan, adalah dari debu tanah.
Saudara, kalau tanah masih bisa kita injak, dia keras, tetapi debu adalah partikel terhalus dari tanah. Ketika angin datang, debu itu terbang, kemudian ia melayang, lalu hilang lenyap di telan bumi. Dan itulah manusia. Nah, mari saat ini saya mengajak kita kembali ke dalam teks Mazmur pasal 8 ayat 5. Daud berkata, "Siapakah manusia sehingga Engkau Tuhan mengingatnya? Siapakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya?" Saudara, Daud paham bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Daud berkata, "Siapakah saya Tuhan sehingga Engkau mengingatku? Siapa saya sehingga Engkau Tuhan pedulikanku?" Saudara, 1 Samuel pasal 17 di situ mencatat bahwa Daud adalah anak dari Isai dari Efrata di Bethlehem. Isai memiliki 8 orang anak laki-laki, hanya ini catat laki-laki. Dan Daud adalah anak yang paling bungsu. Yang menarik dari kisah Daud bahwa ternyata dia sebagai anak bungsu, dia seorang yang lemah, dia tidak dianggap, dia bukan siapa-siapa, dia punya tubuh yang kecil. Dan karena itu ketika Saul memilih orang-orang untuk dijadikan tentara yang harus ke medan perang untuk melawan musuh orang-orang Filistin, Daud tidak masuk hitungan. Yang menjadi tentara Saul adalah ketiga kakaknya dengan tubuh yang besar dan tinggi yang gagah perkasa. Dicatat oleh 1 Samuel adalah Eliab, Abinadab, dan Syama. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Samuel pasal 17 ayat 28 di situ disebutkan bahwa karena Daud ini hanya di rumah, maka ia membantu ayahnya menjaga kambing domba ayahnya di padang gurun yang juga jumlahnya tidak banyak, hanya 2-3 ekor. Lalu yang ketiga, 1 Samuel pasal 17 ayat 17 mencatat bahwa Daud ini dia hanya disuruh-suruh oleh ayahnya. Dikatakan, "Daud, coba antarkan gandum ini, antarkan keju dan roti ini kepada kakak-kakakmu di medan pertempuran, di perkemahan, dan sekaligus kau cek apakah mereka masih hidup, apakah mereka selamat." Saudaraku, apa yang kita lihat ketika Daud berkata, "Siapa saya Tuhan sehingga Engkau mengingatku? Siapa saya Tuhan sehingga Engkau peduli kepadaku?" Mari kita lihat bahwa ternyata Daud yang tidak dianggap, yang lemah, yang hanya sebagai seorang pesuruh di tengah-tengah keluarga, justru dia dipilih oleh Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Daud tidak diperlengkapi dengan peralatan perang, tetapi Daud dipilih Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Lalu yang kedua, ketika Daud mengalahkan Goliat, maka ia pun menjadi panglima perang. Dan ketika dia memimpin perang, yang terjadi adalah Saul mengalahkan, membunuh beribu-ribu orang, tetapi Daud berlaksa-laksa, artinya puluhan ribu. Dan yang ketiga, Daud yang tidak dianggap ini, yang oleh saudara-saudaranya tidak disayang barangkali. 1 Samuel 17 ayat 28 di situ di PKK kepo bilang, "Anak Daud datang apa di medan pertempuran." Apa yang kita lihat? Justru Daud dipilih oleh Tuhan, oleh Samuel. Ia diurapi menjadi raja Israel, menggantikan Saul. Oleh karena itu, Daud dengan iman berkata, "Siapa saya sehingga Tuhan ingat dan Tuhan pedulikan." Saudara, tidak hanya sampai di situ. Ternyata ayat 6, Daud berkata juga, "Namun Engkau Tuhan telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotai dengan kemuliaan dan hormat." Saudara, hampir sama seperti Allah.
tetapi juga memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kemuliaan artinya kedudukan, pangkat, jabatan. Mulia itu berharga. Lalu hormat artinya penghargaan. Bahwa Allah ternyata menghargai Daud. Allah memberikan kedudukan, memberikan jabatan, memberikan kekuasaan kepada Daud yang hanyalah seorang anak atau seorang pesuruh di tengah-tengah keluarganya. Karena itu saudaraku yang Tuhan Yesus berkati, siapakah kita di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayan atau di dalam keluarga? Saya percaya bahwa tidak ada yang sempurna. Kita juga kadang tidak dianggap. Kita juga kadang hanya sebagai bawahan. Kita sudah melakukan yang terbaik tetapi kita tidak dikasihi atau kita tidak dihargai. Maka hari ini, mari kita belajar seperti Daud. Ketika kepada kita diberi pertanyaan siapakah kita, maka kita pun berkata, siapa saya? Saya diingat Tuhan. Saya dipedulikan oleh Tuhan. Bukti bahwa Tuhan mengingat kita tadi pagi, bangun, tubuh sehat, tangan, semua anggota tubuh kita bisa digerakkan, bahkan nafas hidup masih ada. Bukti bahwa Tuhan peduli. Ia masih memberikan cahaya mentari, kesehatan, bahkan nafas hidup kepada kita. Kita masih boleh bekerja, kita masih boleh makan, kita masih boleh beraktivitas. Itu Tuhan peduli. Lalu bukti bahwa Tuhan bukan hanya ingat dan peduli, tetapi Ia memberi mahkota kemuliaan dan hormat. Buktinya apa? Kita dikasihi oleh Tuhan. Kita dihargai oleh Tuhan. Dan percaya saudara, kalau kita mengerti apa mau Tuhan, maka saat ini setiap kita yang tahu dan sadar bahwa kita berharga, lalu kita total mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, Tuhan pasti akan memberikan kita yang namanya kedudukan, yang namanya pangkat, yang namanya jabatan. Tuhan bukanlah Allah yang tidur. Ia mengingat kita, Ia peduli kepada kita. Maka hari ini saudara, firman Tuhan sekali lagi ingatkan, siapakah saya, siapakah saudara? Kita adalah orang-orang yang diingat Tuhan, yang dipedulikan Tuhan, yang diberi mahkota kemuliaan dan hormat. Tetapi ingat di ayat 6 bahwa kita diciptakan hampir sama, tidak sama. Karena itu kita tidak boleh menjadi Allah atas orang lain. Lalu kita membuat mereka seperti ciptaan kita. Kita semena-mena dan kita tidak adil. Tetapi ketika kita paham bahwa kita adalah wajah Allah, imago Dei, maka kita akan melakukan hal-hal yang juga Allah lakukan, yaitu memelihara kehidupan, menjaga kehidupan, melindungi kehidupan. Oleh karena apa? Karena kita diingat Tuhan, Tuhan peduli kepada kita, dan Ia memberi kita mahkota kemuliaan dan hormat. Amin. Kita berdoa. Tuhan, hamba telah selesai mengatakan isi hatimu dan maksudmu. Maka biarlah Roh Kudusmu yang akan meneruskan, yang akan mengingat-ingatkan, hingga kami semua tetap taat dan setia untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Diberkatilah semua yang telah mendengarkan, dan biar kami tetap sehat jasmani dan rohani, tetap berjiwa pejuang, menjadi pemenang seperti halnya seorang Daud. Inilah doa hamba-Mu, doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom.